Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Reka Salsabila Putri melakukan interview terkait dunia kerja. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Kak Muhaimin Haidin. Halo Kak, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sebelum memulai interview, boleh saya bacakan CV tak terlebih dahulu? Oh ya, silakan. Nama Kanda Muhaimin Hading, Product Manager di Microsoft, keahlian di Product Development, Data Analysis, dan UX Design. Pengalaman kerja Product Manager di Microsoft AI and Research Indonesia, Product Manager di Microsoft Development Jepang, Researcher Intern di Fujitsu Research Lab Jepang, Corpus Annotator di ATR Trekko Ltd Jepang, dan website developer Hitachi Solution Nexus Jepang. Untuk pendidikan, Master Degree di Nara Institute of Science and Technology Jepang, Bachelor Degree di Hasanuddin University Indonesia, Short Term Student di Osaka University Jepang. Aduh, domba-domba Kak. Untuk pertanyaan pertama, bidang IT apa yang difokusi sejak dari masa studi, Kak? Sebenarnya dari waktu kuliah itu memang lebih fokus ke coding sama data analysis. Jadi sampai tesis juga lebih ke buat metode untuk mendeteksi plagiarism. Jadi memang dari S1 walau tidak suka sebenarnya coding tapi lebih fokus ke coding. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cerita perjalanan hingga memutuskan untuk memilih profesi bidang IT saat ini? Kan sekarang kita sebagai product manager. Boleh lah Kak, sharing pengalamannya, seperti apa dan perjalanannya. Kalau dibilang memilih sebenarnya enggak, karena bukan memilih sih, karena itu jalan yang terbuka, jadi langsung kayak ngikut arus. Tapi memang pas selesai tamat S1, tidak niat untuk kerja dulu. Memang langsung mau S2. Jadi selama selesai 2014 Januari, memilih untuk tidak mencari kerja kemana-mana, tidak memilih untuk tidak mendaftar kemana-mana, tapi memang fokus ke dokumen-dokumen untuk S2 seperti TOEFL. Nah, sebenarnya tidak tahu sih, belum ada kepikiran saat itu ketika selesai S2 mau langsung kerja atau gimana. Intinya saat itu tujuannya hanya mau S2 di Jepang. Jadi fokus cari S2, TOEFL, hubungin sensei, cari profesor. Itu selama setahun, terus 2015 alhamdulillah lulus di NAIS. Nah, pas di NAIS itu 2014 juga sempat magang di Hitachi. Saat itu lewat ISEC, pertukaran ISEC. Jadi lulus magang di Hitachi selama 3 bulan, 3 atau 2 bulan ya. Terus sambil pas selesai magang di Hitachi di Tokyo langsung ke Nara untuk ketemu sensei yang sudah dikontak. Jadi emang niatnya bukan kerja tapi mau S2. Alhamdulillah 2015 lulus. Nah, salah satu syarat beasiswa itu harus magang juga di Jepang. Jadi tapi di Jepang itu ketika harus magang harus seprofesi. Jadi tidak boleh misalnya saya jurusan IT tapi mau magang di bagian ekonomi atau business development, itu tidak bisa. Jadi harus benar-benar yang sesuai dengan jurusan kita. Jadi saat itu saya mendaftar di perusahaan yang memang IT. Jadi sebenarnya tidak memilih, hanya karena jalan yang menuju ke sana seperti itu, jadi langsung ikut aja. Oh ya Kak, terkait kita magang di Hitachi Solution Nexus itu Kak, yang di Jepang. Kan pada saat itu kita sementara kuliah. Iya, enggak. Ya, bagaimana itu ceritanya Kak? Saya daftar dari 2013, September 2013 atau Oktober 2013. Terus pengumumannya itu baru di akhir Desember 2013. Dan saya lulus S1 dalam artian selesai seminar seminar akhir ya, apa istilahnya? Pokoknya yang seminar paling akhir, tugas seminar akhir. Itu Januari 2014. Sementara urus berkas visa untuk berangkat Februari 2014, saya juga urus seminar akhir di Januari 2014. Sebenarnya pada saat itu lulus di 2 tempat, satu di Osaka tapi di bidang ekonomi yang untuk proses penjualan kayu-kayu di Indonesia. Jadi kayak Indonesia yang jadi perusahaan di Osaka cari orang yang bisa handle masalah penjualan kayu di Kalimantan. Hanya karena saya di Makassar dan harus ke Kalimantan dulu untuk survei, jadi saya memutuskan untuk mengambil yang di Hitachi karena pertimbangannya kemarin juga sesuai dengan bidang. Daripada yang kemarin penjualan kayu, saya belum punya pengalaman sama sekali kan, jadi memilih Hitachi. Waktu itu tesnya berkas lewat ISEC, terus interview sekitar 3 kali. Interview pertama itu sama orang ISEC Jepang, interview kedua sama pihak Hitachi, interview ketiga juga sama pihak Hitachi. Sebenarnya interview pas Hitachi itu tidak begitu berat,
lebih ke pengalaman, lebih ke experience, tapi tidak ada interview coding sama sekali. Hanya interviewnya dalam bahasa Jepang. 2 kali. Harus kuasai bahasa Jepang, Dika. Ya itu hari memang, tapi gabung sih antara Jepang sama Inggris. Tidak Inggris. semuanya bahasa Jepang, hanya tetap ada bahasa Jepang. Terus 2014 lulus, jadi sudah selesai, sudah tidak ada sangkut paut di kampus. Februari 2014 berangkat, pulang di April, 2 bulan berarti ya. Jadi saat itu saya tidak ikut wisuda. Wisuda bulan 4, wisuda bulan 3, bulan 4 ya. Tidak ikut karena magang di Hitachi selama 2 bulan. Pulang dari Hitachi langsung join ISEC sebagai Vice President Global Program yang mengirim orang juga ke luar negeri untuk magang lewat ISEC. Sama kayak program yang saya ikuti di Hitachi. Itu sih prosesnya yang Hitachi. Sampai bisa dapat Hitachi, daftar lewat ISEC. Luar biasa sekali Kak perjalanannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak boleh? Jadi setelah menamatkan studi nih Kak, ya, kan tadi setelah S1 tidak ada rencana untuk kerja, terus ambil S2. Setelah S2 bagaimana cerita mendapatkan pekerjaan pertama Kak? Kalau ada yang suka tanya seperti itu, saya lebih suka bilang doa orang tua sih. Tapi kalau mau dibilang dari lewat ikhtiar, pada saat itu saya ambil di Jepang jurusan lebih ke computational linguistic atau natural language processing. Nah, saat itu di labku mahasiswa Indonesia cuma 2, saya dan Ibu Budi. Ibu Budi salah satu dosen di Mataram saat itu, dan pada saat September Agustus 2016 Microsoft Jepang, bosku yang sekarang, kontak Sensei, dia buat produk, dia lagi development, Microsoft saat itu lagi development produk namanya Rina AI, tapi mau ekspansi ke Indonesia. Jadi mereka mau buat bahasa Indonesia. Dan saat itu dia mengontak sensei sensei di Osaka. Tapi saat itu di Osaka tidak ada mahasiswa Indonesia yang di bidang NLP. Jadi email tersebut di-forward ke senseiku. Terus senseiku forward ke saya karena pada saat itu Ibu Budi statusnya PNS sebagai dosen dan tidak bisa bekerja di Jepang. Jadi saat itu saya yang ditawari. Pada saat pertama sebenarnya yang ditawari adalah sebagai developer atau programmer, tapi melihat dari pengalaman beberapa kemarin kan sebelum Microsoft juga sempat sekitar daftar 20 perusahaan, Toshiba, Fujitsu, Hitachi, itu kemarin juga daftar pas magang, pas untuk S2 karena harus magang, daftar Yahoo, daftar Google, terus semua gagal di coding interview. Coding interview itu kita langsung coding di papan tulis. Jadi ke kantor di sana dikasih pertanyaan kayak masalah untuk bisa selesaikan langsung ditulis. Jadi tidak pakai bahasa programmer. Mereka hanya mau lihat alur algoritmanya. Nah, saya selalu gagal di situ. Jadi pas ada tawaran dari Microsoft, pengalaman kemarin selalu gagal, saya bilang, saya jujur sih, I'm not strong coding. Saya bukan orang yang ahli atau yang kuat di bidang coding ataupun algoritma. Jadi kalau kamu bahasanya kalau kamu cari coding, saya menyerah. Tapi kalau kamu punya posisi lain, saya mau. Kemarin ditawari, oke, kalau begitu daftar product manager saja. Pas daftar product manager itu juga sementara magang di Fujitsu. Fujitsu itu kemarin magang di sana karena senior saya yang satu lab juga kerja di sana dan ngajak untuk magang selama 2 bulan di Fujitsu. Pas selesai di Fujitsu, saya langsung ke Microsoft untuk interview, dan interview itu merupakan interview terlama yang pernah saya ikuti sepanjang sejarah perinterviewan, itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Interviewnya beberapa tahap. Jadi tahap pertama itu phone interview. Lebih ke phone interview itu lebih mau lihat interesting kita kemana. Nah, di situ saya bilang saya bukan coding, saya bukan anak-anak coding, saya lebih ke yang analisis atau ngedesain produk. Jadi ditawari product manager pada saat itu pas di phone. Terus yang kedua, interview yang kedua masih phone tentang interesting produk. Mau produk yang seperti apa? Misal kayak entah itu produk chatting atau produk e-commerce atau terus ditanya aplikasi-aplikasi apa yang saya install atau apa tren yang sedang saya ikuti, apakah itu tren fashion atau film, tren komik, buku. Interview kedua tentang itu. Nah, interview ketiga itu di kantor Microsoft Jepang yang dari jam 10 pagi sampai jam
jam 5 sore. Interview pertama, orang yang interview beda. Jadi interview pertama tentang diri sendiri, tentang pengalaman, tentang kenapa memilih Jepang, kenapa kuliah di Jepang, pengalaman organisasi. Terus interview kedua itu sambil makan siang, tapi lebih santai tentang apa ketertarikannya, entah itu di bidang selain IT, entah ke marketing, atau pernah melakukan penjualan, atau tentang business development, itu lebih santai. Terus interview ketiga itu tentang research yang saya lakukan waktu di NICE. Jadi saya harus menjelaskan penelitian yang saya lakukan tentang data yang saya dapatkan dari mana, kenapa saya mau ambil tema penelitian itu, dan terakhir disuruh jelasin algoritma yang saya pakai. Interview keempat itu coding interview. Jadi sebenarnya, saya juga kaget. Nah, bukannya saya daftar product manager, di bayangan saya bakal tidak ada coding interview. Ujung-ujungnya tetap ada coding interview. Nah, saya merasa gagal di coding interview karena tidak bisa menyelesaikan soal yang diberikan. Yang interview saat itu engineer, terus interview terakhir itu interview keempat sama HR. Lebih ke kapan bisa mulai kerja, lebih ke masalah teknis. Itu interview terlama. Itu interview di bulan 11, 2016. Terus masih ada interview lagi, phone interview sama essay interview. Essay tentang bagaimana tanggapan atau bayangan kita atau imajinasi kita tentang search engine kayak Google di masa depan. Itu disuruh urai dalam esai. Itu seleksi terakhir. Alhamdulillah lulus dan bisa join di 2016 Desember. Ya, Desember 2016 join sampai itu magang sih. Magang 6 bulan sampai Juli 2017. Selama magang memang ditawari mau kerja di Indonesia atau di Jepang. Saat itu saya memilih untuk pulang ke Indonesia. Makanya pas masuk di Microsoft yang sekarang sudah tanpa interview, langsung join saja. Jadi interviewnya itu sebenarnya pas waktu magang. Banyak sekali interviewnya, Kak. Iya, lumayan. Sebenarnya kalau daftar di bidang perusahaan seperti Rakuten, Google, itu coding interview pasti ada. Walau daftarnya bukan di bagian programmer. Waktu kuliah, Kak, apa yang kita fokus atau interest di mana? Apakah memang di data analysis atau business development atau seperti apa, Kak? Waktu kuliah sebenarnya lebih ke bukan data analysis atau product development, itu baru-baru pas mulai kerja. Tapi waktu kuliah itu memang fokus ke natural language processing. Karena tesis saya juga tentang NLP. Saat itu dosen pembimbing saya Ibu Mukarramah dengan Pak Riza. Saat itu belum tahu apa-apa tentang NLP, tapi semakin dibaca, semakin tertarik bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan komputer. Membuat komputer bisa mengerti apa yang kita bilang, dan kita bisa mengerti apa yang komputer mau. Kayak Google Translate itu kan NLP, grammar correction juga itu NLP, simplification NLP. Jadi kayak sepertinya bidang ini menarik, makanya S2 saya juga lebih fokus ke bidang NLP. Jadi saat itu waktu cari kampus, saya memang cari kampus berdasarkan kampus mana yang punya NLP area. Jadi waktu kuliah emang suka di NLP. Sampai sekarang kerja juga masih di bidang NLP walau tidak coding lagi. Nah, pas mulai kerja baru kayak tertarik dengan yang namanya business development karena saya sudah tidak terlalu terjun ke dunia perkodingan. Lebih ke business development, bagaimana caranya mengembangkan sebuah produk untuk bisa dijual dan dinikmati masyarakat, atau lebih ke user design. Kayak bagaimana kita mendesain sebuah produk yang kita membayangkan alur user, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan produk yang kita punya. Nah, dari bayangan kita diterjemahkan ke dalam sebuah spek atau istilahnya bisa disebut flowchart alur dari user pertama kali menggunakan aplikasi yang kita desain sampai terakhir bagaimana user journey-nya, itu untuk dibawa ke bagian tim engineer sehingga tim engineer bisa ngedesain produk sesuai dengan keinginan kita. Jadi kayak kalau kita misalnya mau bikin aplikasi, dibikin tombolnya harusnya bulat atau segi 4. Kenapa harus bulat? Kenapa harus segi 4? Harus di sudut kanan, di tengah, atau di kiri. Jadi kayak itu yang didesain di user design. Dan menurutku kalau saya tertarik di bidang situ semenjak mulai kerja, karena sebagai product manager atau user design tidak hanya ngobrol sama user, tapi kita memposisikan diri sebagai user, ngobrol dengan tim engineer atau programmer tentang produk yang kita mau seperti ini,
dan tolong kamu bikinkan sesuai dengan spek yang saya bikin. Terus kita juga ngobrol dengan tim marketing bagaimana cara mereka mempromosikan produk yang sudah kita bikin. Seperti itu sih. Waktu kuliah hanya fokus di NLP, pas kerja baru mulai ke business development sama user experience. Kalau untuk seorang product manager, Kak, sesungguhnya tuh dalam dunia kerja seperti apa dan apa yang saja dilakukan? Product manager kalau dalam sebuah pembuatan aplikasi, entah itu Instagram, WhatsApp, atau produk apapun yang bahkan IKEA pun punya product manager. Product manager itu seperti center dari produk. Jadi dia yang memikirkan bagaimana stresnya user. Dia memikirkan, oh user tidak suka yang seperti ini. Dia memikirkan the whole of product. Bukan hanya journey-nya produk, tapi siapa sih yang mau pakai produk ini? Apakah dia perempuan, laki-laki, umurnya dari range berapa, terus apa pekerjaannya. Jadi dia yang bikin market research, dia yang harus tahu marketnya siapa. Terus yang kedua, dia juga yang harus ngedesain produk itu dan ngobrol dengan tim engineer. Jadi product manager itu center, dia harus bisa mengerti bahasa user dan harus juga bisa mengerti bahasa engineer. Sebagai penghubung antara user dengan tim engineer, penghubung antara engineer dengan marketing, penghubung antara marketing dengan user. Jadi dia center of the product selama pengalaman kemarin sebagai product manager. Jadi yang paling berpengaruh terkait produknya sendiri untuk user, seperti itu, Kak? Iya, kayak membayangkan kayak tim saja yang nge-decide itu product manager. Seorang product manager, Kak, harus unggul dalam technical skill apa? Lebih ke user understanding, karena dia yang akan merepresentasikan user. Dan sebenarnya desain juga perlu, kayak desain pemilihan warna, pemilihan icon, tapi yang paling penting itu user understanding. Tidak apa-apa product manager tidak mengerti bagaimana tim engineer atau alurnya atau codingnya, itu sebenarnya tidak masalah, tapi akan menjadi masalah jika dia tidak mengerti apa yang dimau user, siapa usernya. Jadi yang paling penting itu user understanding. Ya baik, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, keahlian seperti apa yang tidak kita dapatkan selama studi dan namun harus dimiliki dalam dunia kerja? Sebenarnya mungkin ada waktu kuliah, hanya waktu itu tidak ngeh atau lebih ke malas. Nama mata kuliahnya rekayasa perangkat lunak. Oh iya, Kak, betul. Itu sebenarnya implementasi dari seorang product manager di bangku kuliah. Tapi pada saat itu tidak terlalu fokus belajar RPL, dan kalau ada tugas juga hanya tinggal copy. Dan pas kerja baru cari-cari sendiri, belajar dari Coursera, belajar dari YouTube, baru keingat, oh ini dulu kuliah rekayasa perangkat lunak yang tidak terlalu mengerti, yang sampai bukunya juga tidak pernah bisa buka sampai selesai. Jadi kalau ditanya pas kuliah, so far ada programmer, belajar coding sudah pasti kalau informatika, dan itu menurutku salah satu hal yang paling penting sebagai orang yang memang mau berkecimpung di dunia IT. Algoritma, cara membuat flowchart, terus yang tidak didapat mungkin lebih ke bagian business development-nya. Waktu kuliah kan kita lebih fokus ke bikin kerja tugas kuliah, tanpa bagaimana produk yang kita bikin atau aplikasi yang kita bikin bisa dipakai orang dan bisa menghasilkan uang. Lebih ke situ sih. Kalau sekarang sih, Kak, sekarang ada mata kuliah technopreneurship dan sistem enterprise. Oh, alhamdulillah. Mungkin dulu juga saya ada tapi tidak ngeh, Kak. Aduh, malas kalau waktu kuliah. Lebih fokus Kak di himpunan. Kalau ilmu yang didapat di himpunan sendiri, Kak, yang diterapkan di dunia kerja itu yang seperti apa, Kak? Sebenarnya lebih ke mental, karena mental untuk tidak menyerah. Kan kalau di himpunan yang begadang-begadang orang, ya kalau saya sih lebih ke mental sama lebih ke organisasi manajemen. Karena bekerja bukan hanya tentang skill, tapi bagaimana kita bekerja sama dengan teman kerjata. Kalau ada masalah dengan teman kerjata harus seperti apa, cekcokan seperti apa. Ada masalah harus kita ngomong atau harus kita diam. Terus lebih ke integritas juga, mengerjakan hal yang disiplin. Lebih ke situ sih. Kalau saya, himpunan itu membentuk pribadi, di kuliah itu membentuk skill. Jadi aktif organisasi itu jenjang pertama untuk bisa bersosialisasi di dunia kerja. Tapi enggak aktif organisasi juga ada apa-apa, Ji. Hanya kalau saya merasa alhamdulillah pernah ikut himpunan, jadi kayak tahu, oh begini ketika kita kerjasama dengan tim, enggak yang bilang, saya mau semua kerja, padahal itu pekerjaan yang harusnya dibagi-bagi, saya sendiri, lihat bosku, enggak seperti itu. Jadi kayak development produk bukan development sendiri, tapi development tim. Jadi kalau ada sebuah produk, bukan hanya engineer-nya yang bagus, bukan hanya engineer-nya yang keren, bukan hanya product manager-nya saja yang bagus mendesain semuanya, bukan hanya tim desainernya saja, tetapi
the whole team, semua tim itu bekerja sama-sama, jadi bukan pekerjaan seorang. Nah, itu juga yang dilakukan selama di himpunan. Iya, benar, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, ini ada pertanyaan titipan dari mahasiswa. Untuk pertanyaan pertama, seberapa penting akun LinkedIn dan GitHub dalam perekrutan? LinkedIn mungkin kalau menurutku enggak terlalu. Kayak ya ketika mendaftar juga pasti kirim JK CV. Apa yang ditulis di CV atau resume itu juga ditulis di LinkedIn. Jadi sama, Ji. Kalau menurutku saya tidak terlalu penting, Ji. Tapi mungkin bakal penting kalau misalnya atasanmu atau bos tak yang pernah kerjasama dengan kita kasih rekomendasi atau kasih penilaian tentang bagaimana cara kita bekerja, itu mungkin penting. Tapi kalau GitHub khususnya untuk programmer itu penting sekali karena dari situ orang bisa lihat, recruiter bisa lihat bagaimana coding stylenya kita pas menulis atau pas coding. Jadi kalau GitHub itu penting, kalau LinkedIn menurutku tidak terlalu penting, kecuali bos atau atasan tak yang kemarin sempat kerjasama atau teman kerja tak kasih pendapat tentang bagaimana cara tak bekerja. Cari kerja di LinkedIn juga tidak terlalu berpengaruh. Oh iya, Kak. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Lama waktu adaptasi yang diberikan kantor bagi fresh graduate ketika diterima? Biasanya dikasih training 3 bulan. Tapi kalau untuk adaptasi sendiri kurang dari sebulan, insya Allah sudah bisa sih. Oh iya, jadi kayak kantor gitu kasih training di, Kak? Masa percobaan kali ya sebutnya, biasanya. Tapi kemarin saya tidak pakai masa percobaan. Masa percobaan biasanya 3 bulan. Lihat bagaimana kita bekerja dengan orang, bagaimana kita membuat keputusan. Misalnya ada masalah, kita harus ambil A atau B. Dilihat bagaimana hasil kerja kita, dilihat bagaimana kedisiplinan. Pokoknya dinilai semua selama 3 bulan biasanya masa percobaan. Kalaupun kayak ikut manajemen training itu biasa 1 tahun. Tapi kalau untuk adaptasi dengan orang-orang kantor, kalau bisa as soon as possible. Dan kalau bisa jangan lebih dari sebulan. Karena sebulan itu untuk bisa mengerti, prosesnya, begini nih ritme kerjanya orang yang meeting tiap hari Sabtu tidak boleh terlambat, tiap hari Rabu misalnya tidak boleh terlambat. Terus kalau meeting tidak boleh buka laptop biasanya. Tergantung kayak mempelajari behavior orang di kantor itu saya rasa sebulan cukup. Perusahaan biasanya tidak kasih kita waktu untuk pelajari behavior, tapi lebih ke percobaan selama 3 bulan. Itu sebulan itu lebih ke diri sendiri untuk tahu ritme kerjanya orang-orang di sekitar kita sama tim yang kita ikuti. Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perjalanan hingga bisa bekerja di Microsoft, Fujitsu, dan lain-lain? Ada tips dan apakah ada tips dan apa yang harus disiapkan? Pertama harus daftar. Ya, daftar kirim aplikasi kan kayak gratis, tidak harus membayar, kirim aplikasi. Jadi kemarin saya memang waktu kuliah itu targetnya harus magang. Jadi saya memang tebar jaring. Ada lowongan buka, cari di internet, buka misalnya Google Karir, terus atau Microsoft Karir. Pokoknya mau daftar di perusahaan apa, misalnya mau daftar di Gojek Karir, di situ ada. Nah, bisa baca job desk-nya, kalau tertarik langsung daftar. Pertama harus daftar dulu. Kalau menurutku daftar saja, sekalipun mungkin tinggi sekali rekrutmennya, kayak nggak masuk ini kualitasku untuk bisa bekerja misalnya di Gojek. Jadi kan kalau bisa bilang orang berpikir begitu bisa membuat tidak jadi mengirim aplikasi. Nah, kalau dari saya asalkan tertarik, daftar saja, entah nanti lulus atau tidak urusan di belakang. Kalau lulus, alhamdulillah, tidak lulus bukan rezeki. Terus kalau daftar masih ada peluang untuk lulus, tapi kalau tidak daftar sama sekali tidak ada peluang untuk lulus. Untuk yang magang, kan harus magang, itu saya daftar 20 perusahaan, dan sampai sekarang mau sekali rasa kerja di Google, sudah sekitar 100-an aplikasi saya kirim ke Google, tapi baru 2 kali dipanggil interview dan semuanya gagal. Jadi kayak ya sudahlah, kalau tahap pertama daftar saja. Kalau lulus tahap selanjutnya baru diseriusi. Kalau mau interview, pelajari bagaimana sih orang-orang interview di perusahaan itu. Banyak jadi Google atau banyak jadi YouTube. Kayak baca apa-apa pertanyaan ketika interview perusahaan A misalnya. Apa yang harus ditahu. Saya dulu belum tahu apa itu product manager. Kayak ya sudah, aku tahu apa itu istilahnya product manager, daftar saja. Terus pas lulus baru googling. Oh, begini ya product manager. Oh, kalau orang interview product manager biasanya disuruh langsung desain produk di papan tulis, desain siapa marketnya, siapa usernya, kapan mau mulai promosi, kapan harus launching, kapan bikin timeline. Oh, di situ asal interest pertama kalau sudah daftar. Terus jika lulus tes selanjutnya baru dipersiapkan secara matang sesuai dengan prosesnya. Tapi akan lebih bagus jika memang disediakan
bahkan sebelum mendaftar. Misal mau sekali jadi programmer di Google misalnya. Ada satu orang yang bukan dari programmer, tapi karena dia mau sekali jadi programmernya Google, dia belajar selama 1 tahun dan pas daftar yang ketiga kali baru lulus. Jadi kayak memang dipersiapkan dari awal mau jadi seperti apa. Jadi menurutku tuh daftar saja, Allah nanti yang kayak tunjukkan ke jalan tak kemana. Entah bisa dari jalan yang kita ikhtiarkan, bisa juga dari yang enggak. Jadi itu hari dari 20 yang saya kirim aplikasi, tidak ada yang lulus, justru datang dari tempat yang berbeda. Kalau Fujitsu datang dari seniorku, kalau ATR Track itu datang dari salah satu sensei di NAIS, terus kalau Hitachi kan lewat yang Isaac tadi, kalau Microsoft juga bukan saya mendaftar pertama, tapi ditawari. Jadi tidak usah kecewa, sudah mau daftar sekitar puluhan perusahaan, ribuan perusahaan, tapi belum ada yang lulus, ikhtiar sambil doa, ya seperti itu sih. Jadi harus daftar saja, sama mempersiapkan. Dan banyak ikut di HackerRank. Temanku juga dulu ada Risma, dia sampai ikut camp untuk belajar coding, dan alhamdulillah sekarang dia sudah 5 tahun jadi programmer. Jujur sih, kita semua dulu waktu lulus tidak terlalu suka coding dan tidak terlalu tahu coding, tapi dia benar-benar menggeluti coding, jadi dia mempersiapkan diri. Jadi selain daftar juga tetap harus mempersiapkan diri sih. Kalau mau coding, belajar coding. Kalau mau jadi product manager, belajar tentang product manager. Kalau mau jadi data analysis, belajar tentang data analysis. Dan semua terbuka, ada di Google, ada di YouTube. Kak, untuk tantangan terbesar yang kita hadapi itu seperti apa dan bagaimana kita mengatasi? Karena IT itu identik dengan programmer, dan saya tidak suka coding, kita bisa nilai diri tak sendiri yang tidak terlalu tahu algoritma, coding, implement logika dan sejenisnya, kayak aduh berat sekali kurasa ini. Dan mau Kak juga tetap bekerja di bidang IT karena rasa Kak sudah terlanjur Mbak di garis ini ya. Kalaupun nanti mau Kak pindah ke business development, ku jalani dulu di bidang IT ini. Tantangan terbesarku itu harus bisa coding. Coba Mbak ini ikut HackerRank, belajar dari HackerRank, tiap hari kerja soal-soal di HackerRank, ya soal-soal biasanya untuk ikut coding interview, sampai akhirnya saya tetap merasa tidak sanggup untuk coding. Jadi mencari bidang lain tapi tetap di IT. Jadi kayak bikin strategi. Tidak kuat Kak di coding, ya, tapi harus Kak bisa di bidang lain. Jadi di situ Mak pas ditanya tentang product manager, mulai Mak googling tentang apa itu product manager. Oh, selain product manager ternyata ada juga namanya data analyst, ada juga namanya tentang UX design, user design. Jadi tuh kemarin tantangannya yang kayak milih bidang selain programmer. Karena dulu mindsetku IT itu programmer. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, mayoritas aplikasi apa saja yang dipakai dalam product development perusahaan besar? Yang paling banyak dipakai itu Python. Kalau untuk programmer, nah Java juga banyak, Oracle, database juga untuk analisis itu database. Jadi biasanya kalau orang analisis itu harus bisa sintaks untuk panggil-panggil query. Untuk data analis itu Excel sama database itu penting. Kalau untuk product manager sendiri, Microsoft Project yang paling sering kupakai, kayak ngedesain timeline, Visio untuk bikin produk, untuk bikin mockup, untuk bikin flowchart, itu Visual Studio. Sama ini, bukan aplikasi sih, tapi lebih ke kayak apa ya istilahnya, Scrum Update, Scrum atau Sprint Review, Kanban, lebih ke product management. Kayak kita mau development aplikasi, kan product manager yang bagi ini dikerjakan pertama ini, terus minggu ini kerjakan ini, minggu ini kerjakan ini, terus product manager yang pantau semua sudah selesai kerjanya si programmer atau belum. Nah itu pakai itu juga. Tapi kalau untuk mau belajar coding, sekarang yang paling banyak dipakai Python, C#. Kalau temanku yang kerja di Telkomsel itu JavaScript. Kalau untuk bahasa programan ini bagi kita Kak, yang mana lebih mudah kita pelajari dan kuasai? Yang paling kusuka so far Python, karena itu kupakai pas research S2. Wah kayak, oh selain aplikasi C++, ternyata ada juga namanya Python. Kalau saya Python paling enak, paling sesuai dengan bahasa manusia, paling mudah dimengerti, sintaksnya juga itu Python. Aku pakai sekarang Rina juga Python, bikin kayak desain AI-nya atau bikin otaknya itu AI itu training pakai Python. Pertanyaan terakhir nih Kak, tips untuk teman-teman mahasiswa dalam mempersiapkan diri sebelum terjun dalam dunia kerja. Belajar baik-baik. Kalau mau betul di IT ya, belajar baik-baik kayak. Yeah. Karena
Saya selalu bilang ke diriku, aduh kenapa dulu waktu jadi mahasiswa Kak tidak fokus Kak belajar, padahal dulu banyak waktuku, sekarang harus Kak lagi belajar sambil kerja. Jadi kalau saya belajar baik-baik, belajar coding yang pada saat masih banyak ini waktu, karena ketika bisa coding itu bisa kerja di mana saja. Kalau kayak product manager kan terbatas, tidak tidak Iya. tidak terlalu banyak orang yang buka posisi seperti itu. Tapi kalau coding itu dicari di mana-mana dan susah sekali cari programmer di Indonesia. Kayak product manager pun harus sebenarnya harus mengerti coding, kan dia nanti yang bikin ini aplikasi. Terus penting untuk belajar coding karena rata-rata misalnya kalau mau kerja di Rakuten, Amazon, Apple, Google, Microsoft pasti ada coding interview. Coding interview itu tidak pakai laptop, tidak pakai bahasa pemrograman, langsung menulis di papan tulis atau di kertas. Ditulis codingnya, headernya ditulis semua, tidak peduli bakal nanti ada error atau enggak, yang mereka mau lihat itu logika. Jadi sebenarnya bukan codingnya, logikanya. Cara tak mentransfer logika yang kita punya di bahasa pemrograman. Itu yang paling penting. Jadi banyak-banyak latihan di situ. Ya mungkin bisa Kak dikasih motivasi untuk teman-teman yang merasa insecure sama masa depannya, kayak merasa tertinggal ini Kak. Saya juga pernah merasa seperti itu, bahkan sampai sekarang masih merasa Kak seperti itu. Apa ya motivasinya? Kayak semua orang punya waktu yang berbeda-beda. Mungkin si A misalnya sudah keren sekali codingnya, bisa apa-apa, tapi tidak ada orang yang terlahir bodoh selama mau belajar. Jadi kalau menurutku motivasi diri untuk lebih belajar dan jangan terganggu dengan pencapaiannya orang, karena semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Jangan pernah bandingkan jalan hidup tak dengan jalan hidupnya orang lain. Semua orang punya waktunya masing-masing. Insya Allah selama masih ada keinginan untuk belajar, tidak ada pelajaran yang tidak bisa ditaklukkan selama orang mau untuk belajar, dan banyak-banyak doa. Dia bisa sukses di umur 29 tahun, ada yang baru sukses di umur 39 tahun. Bukan masalah suksesnya, tapi lebih ke prosesnya. Kalau saya sih seperti itu. Iya, betul Kak. Jadi baik Kak, terima kasih. Itu tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa juga. Semoga terjawab sudah pertanyaan yang ditanyakan. Dan terima kasih atas waktunya Kak. Terima kasih sudah bersedia untuk ditanya-tanya sama kami. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan bagi yang menonton. Oke, sama-sama. Semoga sukses. Ya, semoga sukses juga Kak. Sehat terus. Amin.